Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Kita lanjutkan dari syarah Ibni Aqil ala Alfiyat Ibni Malik rahimahumullahu ta'ala, bait yang ke-162, al-bait asani wasittina ba'dal mi'ah. Al-bait asani wasituna ba'dal mi'ah. Qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, finna kirati u'milat kalaisa la. Finna kirati u'milat kalaisa la. Pada nakirah diamalkan seperti laisa la, ya. Jadi la dijadikan beramalan atau beramalan sebagaimana amalannya laisa, tapi syaratnya adalah amalannya pada isim-isim nakirah saja, yakni isimnya nakirah, khobarnya juga nakirah. Adapun jumlah, ya, jumlah kalau dia menempati posisi isim mufrad maka dianggap sebagai nakirah, ya. Jadi jumlah itu dianggap sebagai nakirah kalau dia menempati posisi isim mufrad. Buktinya bahwa jumlah setelah isim nakirah adalah sifat atau naat, dan setelah isim ma'rifah dia adalah hal. Nah, di sini disebutkan bahwa la beramalan sebagaimana amalannya laisa, tapi pada isim nakirah, ya. Isimnya nakirah, khobarnya nakirah. Kemudian lanjutan bait 162, wa qad tali lata wa in dzal amala. Dan sungguh lata dan in mengikuti amalan ini. Di lata dan in mengikuti amalan ini, yakni sebagaimana amalan laisa. Di huruf-huruf yang beramalan sebagaimana amalan laisa ada 4. Ma telah berlalu, la, ada lata dan in. Adapun la sendiri, ya, maka ada yang la beramalan sebagaimana amalan laisa, sebagaimana ini, dan ada pula la yang beramalan sebagaimana amalannya inna, ya. Sama-sama la, ya. Dan bait yang berikutnya al-baitu salisu wasituna ba'dal mi'ah. Lanjutan atau keterangan tentang lata, ya. Wa ma lilata fi siwahinin amal. Dan tidaklah bagi lata itu pada selain khinin. Khin artinya waktu, ya, atau ketika, waktu. Amal, amalan.
Ini lata beramalan sebagaimana amalan laisa, merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Tetapi khusus ya, khusus lata ini beramalan pada kata khinin, khin, waktu ya. Atau yang menunjukkan isim zaman sebagaimana akan datang insyaallah. Kemudian beliau mengatakan masih tentang lata ini, wa khatfu dirraf'i fasha, dan dihapus yang rofa atau yang marfu, dihapus yang memiliki rofa, yakni yang marfu, fasha itu banyak. Wal aksu qalla, dan kebalikannya sedikit. Nah, kebalikannya sedikit. Jadi untuk lata itu salah satu dari isim atau khobarnya harus dihapus satu. Walata khina manas. Walata khina manas. Khina adalah isim dari lata. Khobarnya mahdzuf. Kebalik ya. Khina adalah khobar untuk lata ya, khobar untuk lata. Isimnya mahdzuf, isimnya dihapus. Jadi kebanyakan yang dihapus adalah isimnya. Ada pula yang dihapus khobarnya, sebagaimana yang akan datang insyaallah. Tapi kebanyakan dihapus adalah isimnya, menyisakan khobarnya yang mansub. Walata khina, khina adalah khobar lata. Yang dihapus adalah isimnya, dan bisa juga dihapus isim khobarnya, isimnya tetap tapi sedikit. Wal aksu qalla, dan kebalikannya itu adalah sedikit. Saya ulangi bait 162. Fin nakirati u'milat kalaisala wa qad talilata wa indal amala. Pada nakirah, yakni pada isim nakirah, la itu diamalkan sebagaimana amalan laisa. Ini khusus la ya. Kalau in tidak harus nakirah, beramalan pada ma'rifah bisa ya, khusus la. Waqat tali lata wa indal amala, dan mengikuti dalam amalan ini lata dan in ya. Kalau lata khusus, wa ma lilata fi siwahinin amal, dan tidak ada bagi kata lata pada selain kata khinin amalannya ya. Tidak ada amalan pada selain kata khin atau yang menunjukkan isim zaman, menunjukkan waktu. Wa khatfu dirraf'i fasha, dan untuk lata ada isimnya, ada khobarnya. Dihapus yang marfu itu banyak, yakni banyak tersebar, sehingga tinggal khobarnya. Wal aksu qalla, dan kebalikannya itu sedikit. Ini masih melanjutkan tentang huruf-huruf yang beramalan sebagaimana amalan laisa, merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Qra' Mas Frendi. Taqaddama anal hurufal amilata amala laisa arba'atun. Waqad taqaddamal kalamu alama wa dzakara huna la walata wa in. Telah berlalu bahasanya huruf-huruf yang beramalan bagaimana amalannya laisa ada 4. Dan telah berlalu pembahasan tentang ma, dan beliau menyebutkan di sini la dan lata dan in. Amma la famadzhabul hijaziyina i'maluha amala laisa, wa madzhabu tamimin ihmaluha, wa la tu'amalu 'indal hijaziyina illa bi syuruti thalathatin. Adapun la, maka menurut mazhab Hijaz mereka mengamalkannya bagaimana amalan laisa, dan menurut mazhab Tamim mereka membiarkannya dan tidak mengamalkan menurut
dan tidak beramalan menurut orang-orang Hijaz kecuali dengan 3 syarat. Ya, jadi kalau disebutkan perbedaan logat ya logoh di antara orang-orang Arab, ada Hijaz, Tamim ya, maka tidak ada yang lebih utama ya, tidak ada yang lebih utama. Tidak ada misalnya dikatakan logat Hijaz lebih utama daripada Tamim, tidak. Tidak ada yang lebih utama karena semuanya adalah dari Arab ya. Walaupun kebanyakan Al-Quran turun dengan logat Hijaz. Nah, terus aduha an yakunal ismu wal khabaru nakirataini nahwu la rajulun afdhala minka. Salah satunya biasanya isim dan khabar keduanya nakirah. Untuk la ini beramalan amalan laisa. Isimnya dan khabarnya harus sama-sama nakirah. Terus contoh, tidak ada seorang laki-laki yang lebih afdal darimu. Rajulun isim ma marfu tanda rafa'nya dhammah, afdhala khobar la, mansub tanda nasabnya adalah fathah. Kalau menurut Tamim la rajulun afdhalu minka tetap mubtada khobar, tidak isimnya, tidak khobar la, tetap mubtada dan khobar karena tidak beramalan. Terus wa minhu qauluhu ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Dan diantaranya perkataan penyair, bersabarlah, maka tidak ada sesuatu di atas bumi yang kekal dan tidak ada tempat berlindung dari apa yang Allah tetapkan. Waqiyan yang melindungi. Waqo yaqi melindungi. Bersabarlah, tidak ada sesuatu yang di atas bumi yang akan kekal dan tidak ada tempat berlindung yang akan melindungi dari apa yang telah Allah tetapkan. Mana syahidnya? Ala syai'un baqiya ya. Baqiya adalah khobar la, syai'un isim la, syai'un nakirah, baqiya nakirah. Begitu juga yang setelahnya wala wazarun waqiya ya. Wazarun nakirah isim la marfu, waqiya nakirah juga khobar la mansub. Terus wa qauluhu nasartuka itla sahibun ghaira khatilin fabu wita hisnan bil kumati hasina. Aku menolongmu karena tidak ada yang memberi pertolongan selain sahibun apa? Teman ya Mas ya. Oh, teman. Nasartuka itla sahibun ghaira khadilin. Karena tidak ada teman yang memberi pertolongan. Aduh. Ghaira khadilin apa artinya? Khadilin itu apa Mas? Yang terlantar itu ya. Yang terlantar. Tidak ada teman yang tidak terlantar. Gimana maksudnya ya? Artinya tidak ada teman yang selamanya jaya mungkin, wallahu alam. Intinya sahibun adalah isim la, ghaira khobar la. Aku menolongmu karena tidak ada teman yang tidak terlantar gitu. Terus maka tidak ada tempat buwita, maka engkau tinggal ya, engkau disiapkan sebuah benteng dengan para pemberani yang menjaga. Maka engkau telah disiapkan sebuah benteng dengan para pemberani sebagai penjaga. Hasinan ini penjaga.
ini sama-sama nakiroh, baik isim la maupun khobar la. Itu syaratnya ya. Terus waza'ama ba'duhum annaha qad ta'malu fil ma'rifati wa ansyada lin nabigoti. Dan sebagian mereka menyangka bahasanya ya terkadang beramalan di dalam ma'rifah dan bernasid. Ansada ya, menyebutkan nasid dan menyebutkan nasid oleh Nabi Goh badat fi aladi wuddin falamma tabi'atuha tawallat wa baqat hajati fi hu'adiyah. Terus wahalat sawadal qalbi la ana bagian siwaha wala an hubbiha mutarakhiya. Telah nampak dia menampakkan perbuatan orang yang memiliki cinta. Maka tatkala aku mengikutinya, ia berpaling dan meninggalkan kebutuhan hajatku di hatinya. Hatiku. Fuadia ya itu saya. Dia berpaling dan meninggalkan keinginanku di hatiku, yakni tidak tersalurkan. Terus wahalat dan terurai. Halat yakni apa? Menempati ya, menempati biji hati. Ya, sawat maksudnya di sini adalah relung hati ya, bagian dalam, menempati relung hati. Terus tidaklah aku berharap selainnya. Bagi apa? Mencari. Tidaklah aku mencari selainnya. Dan tidaklah dari mencintainya jauh. Dan tidaklah dari cintanya mutarokhia ya apa ya? Mengabaikan. Tidaklah aku mencari selainnya dan tidaklah aku mengabaikan cinta kepadanya. Di sini syahidnya adalah la beramalan pada dhamir ana ya. Ana adalah ma'rifah, la ana bagian siwaha. Tidaklah aku mencari selainnya. Ya, ana ma'rifah ya, sebagai isim la. Apa buktinya sebagai isim la? Karena bagian itu terpengaruh oleh la ya. Terpengaruh oleh la, dia mansub. Sehingga la di sini nampaknya adalah beramalan. Terus wakhtalafa kalamul musannifi fi hadzal baiti famaratan qala innahu muawwalun famaratan qala innal qiyasa alaihi saigun. Dan telah berbeda perkataan musonif di dalam bait ini. Maka satu kali ia mengatakan sungguhnya ia adalah muawwal. Ditakwil dalam artian nakiroh itu ma'rifah itu ditakwil atau di sana ditakdirkan ada isim nakiroh sehingga la tidak beramalan pada ma'rifah. Terus dan kesempatan yang lain ia berkata sungguhnya kias atasnya boleh. Ya. Jadi di sini Ibnu Aqil ya, perhatikan ya, waqtalafa kalamul musannifi fi hadzal bait. Ibnu Aqil ini perkataan Ibnu Aqil. Dan perkataan penulis yakni Ibnu Malik berbeda di dalam bait ini. Famaratan qala innahu muawwalun. Satu kali dia mengatakan yakni Ibnu Malik innahu muawwalun, bait ini ditakwil sehingga la tidak beramalan pada ma'rifah, tetap beramalan pada nakiroh. Wa maratan qala, dan terkadang ia berkata innal qiyasa alaihi saigun, sesungguhnya mengkiaskan dengannya adalah boleh, yakni mengkiaskan dengan mengatakan bahwa la beramalan pada isim ma'rifah. Tetapi di bawah ada keterangan ya dari Syekh Muhyiddin bahwa
pendapat Ibnu Malik itu tidak seperti itu. Ibnu Malik tetap berpendapat bahwa la tidak beramalan pada ma'rifah. Tetapi yang berpendapat seperti itu adalah Abu Hayyan. Abu Hayyan di dalam syarah At-Tashil. At-Tashil memang kitabnya Ibnu Malik. Kita baca bawah itu ya, keterangan nomor 1. Alladzi dhahaba ila annal qiyasa ala hadzal baiti sa'igun huwa Abu Hayyan syarihu kitabit Tashil libni Malik ya. Yang berpendapat bahwa qiyas dengan bait ini boleh, dia adalah Abu Hayyan ya, pensyarah kitab At-Tashil. Jadi bukan Ibnu Malik, tapi Abu Hayyan yang mengatakan bahwa la bisa beramalan pada ma'rifah. Oke. Dan seterusnya sampai akhir keterangan di bawah itu, yang paling bawah 2 baris, wal qiyasu ala hadza sa'igun indi wal mutakalim huwa Abu Hayyan, dan qiyas dengan ini boleh menurutku. Yang berkata itu adalah Abu Hayyan ya. Waqad ajaza Ibnul Jinni i'malala fil ma'rifah, dan telah membolehkan Ibnu Jinni pengamalan la pada isim ma'rifah. Wa dzakara dzalika fi kitabit Tamam. Ibnu Jinni mengatakan hal itu dalam kitab At-Tamam. Intaha kalamu Abi Hayyan bi hurufi. Selesai perkataan Abu Hayyan dengan hurufnya, yakni bukan dengan maknanya. Kenapa Abu Hayyan? Jadi yang berpendapat boleh la beramalan pada ma'rifah bukan Ibnu Malik. Ibnu Malik jelas mengatakan la hanya beramalan pada nakirah. Wallahu a'lam. Oke, berikutnya Mas Alvin. Masih la beramalan sebagaimana amalan laisa ya. Syarat yang pertama, isimnya dan khobarnya harus nakirah. 6. Asyartus tsani. Asyartus tsani alla yataqaddama khabaruha ala ismiha fala taqulu la qa'iman rajulun. Iya. Syarat yang kedua, khabarnya tidak boleh lebih dulu daripada isimnya. Maka engkau tidak bisa mengatakan la qa'iman rajulun. Iya, ini syarat yang kedua. Kalau misalnya khobarnya berupa sibul jumlah, maka takdirnya adalah khobar, bukan khobar la ya. La fiha gaulun ya. La fiha gaulun, fiha pada posisi marfu sebagai khobar muqaddam, gaulun mubtada. 6 terus. Asyarru tsalitsu alla yantaqidu an-nafyu bi illa fala taqulu la rajulun illa afdhala min zaidin binasbi afdhala bal yajibu raf'uhu wa lam yata'arradil musannifu li hadaini syartaini. Syarat yang ketiga, penafiannya itu tidak batal dengan sebab illa, maka engkau tidak bisa mengatakan la rajulun illa afdhala min zaidin dengan menasabkan kata afdhala, akan tetapi wajib untuk merofakkannya. Dan penulis tidak menyinggung 2 syarat ini. Itu 3 syarat la beramalan sebagaimana amalan laisa. Syarat yang pertama, beramalannya pada isim nakirah. Syarat yang kedua, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Syarat yang ketiga, nafinya tidak batal dengan illa. Selanjutnya in wa amma in an-nafiyatu famadhabu aktsaril basriyina wal farra'i annaha la ta'malu syai'an wa madhabul kufiyina khalal farra'i bisa, farra'u bisa, jangan farra'a, farra'i nggih. Al farra'a. Al farra'a mungkin. Farra'a enggak bisa. Khola itu bisa dianggap fi'il madhi atau huruf jar ya, tidak bisa dianggap sebagaimana ilah. Farra'i aja. Khalal farra'i. Farra'i. Anha ta'malu amala laisa wa qala bi minal basriyina Abul Abbasi al-Mubaridu wa Abu Bakrin ibnu As-Sarraji wa Abu Aliin al-Farisiyu wa Abul Fathi ibnu Jinni wa ikhtarahul musannifu
wa za'ama anna fi kalami Sibawayhi rahimahullahu ta'ala isyaratan ila dzalika wa qad warada sama'u bihi. Dan adapun in an-nafiyah, maka mazhab kebanyakan ulama Basrah dan Farra bahwasanya in itu tidaklah beramalan sesuatu pun. Ya. Sedangkan mazhab ulama Kufah selain Al-Farra bahwasanya ini itu beramalan sebagaimana amalannya Laisa. Ya, jadi kebanyakan ulama Basrah in tidak beramalan ya, in nafiyah. Kebanyakan berarti yang menganggap beramalan juga banyak juga ya, tapi kebanyakannya menganggap tidak beramalan. Kalau mazhab Kufah selain Al-Farra saja yang menganggap tidak beramalan. Nah, terus dan telah berpendapat dengannya dari kalangan ulama Basrah adalah Abu Abbas Al-Mubarid, Abu Bakar Ibnu Sarraj, Abu Ali Al-Farisi, dan Abul Fath Ibnu Jinni. Dan penulis memilih pendapat ini. Dan beliau menyangka bahwasanya di dalam kalam Sibawayhi, mengklaim ya Mas ya. Dan beliau mengklaim bahwasanya di dalam kalam Sibawayhi rahimahullahu taala ada isyarat terhadap hal itu dan telah ada sama dengannya. Ya, sama dengannya dengan amalan in ini. Nah, terus qala syairu in huwa mustawliyan ala ahadin illa ala adhafil majani. Ya. Tidaklah ia seorang penyair mengatakan tidaklah ia menguasai terhadap seorang pun kecuali kepada selemah-lemahnya orang gila. Mana syahidnya? In huwa mustauliyan. Mustaulian ya betul. Mustaulian adalah isim atau khobar in mansub, tanda nasabnya fathah. Kalau isimnya adalah huwa ya. Huwa domir mabni pada posisi rofa isim in. Nah terus qala akharu inil mar'u maitan bin qidha'i hayatihi walakin bi an yubgha alaihi fayukhdala. Iya. Dan penyair yang lain mengatakan jika seseorang itu mati dengan nafiyah Mas. In nafiyah. Tidaklah seorang itu mati dengan berakhirnya masa hidupnya. Iya. Akan tetapi dengan dia didolimi, lalu tidak ditolong. Ya, itu tentunya apa? Yang pasti ya orang mati karena berakhir masa hidupnya. Tetapi maksudnya penyair ini supaya orang-orang itu berusaha menolong orang dan tidak bersandar nek wayahe mati ya mati kan, ndak itu ya. Tapi nek try urip ya urip ndak, tapi dia memotivasi untuk menolong orang. Artinya tetap beramal ya, walaupun yakin bahwa ajal ya Allah Ta'ala yang menentukan ya. Syahidnya mana? Inil mar'u maitan. Maitan ya, maitan adalah khobar in. In di sini nafiyah ya, sebagaimana in yang sebelumnya. Al mar'u isim in. Nah terus wa dzakara Ibnu Jinni fil Muhtasabi anna Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qara'a innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalukum ya amsalakum. Suratul A'raf ayatu rabi'atu wa tis'una wal mi'ah binasbil ibadi. Dan Ibnu Jinni dalam kitab Al-Muhtasab menyebutkan bahwasanya Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu telah membaca innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum. Tidaklah yang kalian seru dari selain Allah Ta'ala itu hamba-hamba semisal kalian. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum binasbil ibadi, dengan kasroh nun ya, inil. Tentunya ini tidak bisa dibaca sebagai Al-Quran ya, karena syad menyelisih rosem. Karena ibadun di rosem tidak ada alifnya. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Terus dengan menasabkan kata al-ibad. Wala yustaratu fismiha wa khabariha an yakuna nakirataini.
bal ta'malu fin nakirati wal ma'rifati fataqulu in rajulun qa'iman wa in zaidun al qa'imu wa in zaidun qaima wa in zaidun al qaima wa in zaidun al qaima wa in zaidun qa'iman, dan tidak dipersyaratkan pada isimnya dan khabarnya keduanya berupa nakirah, akan tetapi bahkan dia beramalan pada nakirah dan ma'rifah, sehingga engkau mengatakan in rajulun qa'iman wa in zaidun al qaima dan in zaidun qa'iman. Apa artinya? Tidaklah seorang laki-laki berdiri, dan tidaklah Zaid berdiri, dan tidaklah Zaid berdiri. Tidaklah seorang laki-laki berdiri. Tidaklah Zaid itu adalah yang berdiri, dan tidaklah Zaid itu berdiri. Ini ada perbedaan ya antara in beramalan atau tidak. Kalau ini perbedaan antara ulama madzhab Kufah, madzhab Basrah atau yang mengikuti mereka ya, kebanyakan berbeda dengan perbedaan yang sebelumnya ya. Perbedaan yang sebelumnya antara logat Arab. Jadi tidak ada perbedaan antara Kufah dan Basrah, antara yang la tadi itu logat Hijaz sama Tamim. Kalau ini perbedaan penelitian, kalau itu perbedaan waqi', kenyataannya memang beda ya antara Hijaz dan Tamim, sehingga kalau ngomong ini ketahuan dia orang Hijaz atau orang Tamim. Kalau merubah itu susah ya, sudah jadi tabiatnya. Tapi kalau perbedaan yang masalah ini perbedaan pendapat ulama atau perbedaan peneliti. Kita lanjutkan yang terakhir, lata. Ustaz, tafadhol. Wa amma lata fahiya la nafiyata zaidat 'alaiha la nafiyatu zidat 'alaiha ta'u ta'nithi maftuhatan. Wa madhhabul jumhuri annaha ta'malu 'amala laysa fatarfa'ul isma wa tansibul khabara lakin ikhtasat bi annaha la yadhkuru ma'aha al ismu wal khabaru ma'an. Atau la yudkaru ya saya. La yudkaru ma'aha al ismu wal khabaru ma'an. Naam. Bal innama yudkaru ma'aha ahaduhuma. Wal kathiru fi lisanil arabi hadfu ismiha wa baqa'u khabariha. Wa minhu qawlu ta'ala wa la hina manas binasbi al-khin wa khudifal ismu wa baqiyal khabaru wa taqdiru wa la talhinu hina manas falhinu ismuha wa hinu manasin khabaruha. Khina berarti Mas. Wa khina manasin khabaruha. Naam. Wa qad quri'a syududan wa la hinu manasin yurfa'u bi raf'il khini ala annahu ismulata wal khabaru mahdhufun wa taqdiru wa la hinu manasin lahum ay wa la hinu manasin kainan lahum wa hadha huwa al muradu bi qawlihi wa hadfu dir raf'i ila akhiril baiti. Nah. Sedangkan lata maka dia adalah la nafiyah yang ditambahkan kepadanya ta'u ta'nis yang terbuka. Dan mazhab jumhur bahwasanya lata ini beramalan seperti amalan laisa, maka dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Akan tetapi dikhususkan bahwasanya tidak disebutkan bersamanya isim dan bersamaan. Bahkan sesungguhnya disebutkan bersamanya salah satu dari keduanya. Mungkin isimnya, mungkin khobarnya. Yang paling banyak yang disebutkan adalah isimnya. Yang paling banyak yang disebutkan apa? Khobarnya, isimnya dihapus ya. Kalau kebalikannya sedikit ya. Saya ulangi, yang paling banyak disebutkan adalah khobarnya, isimnya dihapus. Karena sudah ditunjukkan oleh khobar. Nah, terus.
Dan yang paling banyak di dalam perkataan Arab bahwasanya yang disembunyikan adalah isimnya dan tersisa khobarnya. Dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahina manas, yaitu dan tidaklah itu adalah waktu waktu lari itu. Dengan menasabkan hina, maka dihapuslah isim dan tersisalah khobarnya. Dan takdirnya adalah dan tidaklah waktu itu saat lari ya. Nggih, waktu untuk lari. Wal hinu adalah isimnya dan hina manas adalah khobarnya. Dan terkadang telah dibaca ya. Dan telah dibaca secara syad wala tahinu manas, dengan merofakkan hinu bahwasanya dia adalah isim lata dan khobarnya makhduf. Dihapus. Dan takdirnya adalah wala tahinu manasin lahum, yaitu bahwasanya tidak ada waktu itu yang lari. Tidak ada waktu lari bagi mereka. Tidak ada waktu lari bagi mereka. Kainan lahum, bagi mereka. Dan yang demikian itu, dan ini adalah yang dimaksud daripada perkataan wa hadfu dzil rafa, yaitu disembunyikan yang ada rofaknya sampai akhir bait. Ya, dihapus yang rofa fasa ya, banyak. Wal aksu qol, dan kebalikannya sedikit. Itu dibaca secara syad wala takhinu manasin, yakni di luar qiraah asyarah. Wallahu alam. Lanjut Ustaz. Wa asyara biqaulihi wa ma lillati fi siwahinin amal ila ma dzakarahu sibawaihi min anna lata la ta'malu illa fil hini. واختلف الناس فيه فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها. وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء زمان فنعمل في فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان ومن عملها فيما زادفه قول شاعر ندم البغاة ولا ساعة mandami wal bagyu marta'u mubtaghihi wahimu nam. Dan diisyaratkan dengan perkataannya wa ma lilata fi siwahinin amal, dan tidaklah bagi lata selain dari hinin beramalan. Sampai pada beliau mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan Sibawai bahwasanya lata tidaklah beramalan kecuali di dalam hini, dan berselisih manusia di dalamnya. Ya, ini di dalam menjelaskan atau menafsirkan perkataan Sibawai. Ya, orang-orang berbeda. Ya, ini orang-orang maksudnya ahli nahwu. Terus berkata sebagian manusia, maksudnya bahwasanya tidaklah beramalan kecuali dalam lafadz hin, dan tidaklah beramalan di dalam pada yang apa rodafahu. Rodafa itu apa Mas? Sinonim ya, betul. Yang semakna dengannya. Semakna dengannya seperti kata sa'ah waktu dan sebagainya. Dan sebagian kaum berkata yang dimaksud bahwasanya tidaklah beramalan kecuali dalam nama isim-isim zaman. Maka beramalan di dalam lafadz hin dan juga di dalam yang semakna dari isim zaman. Dan di antara amalannya yang semakna adalah perkataan syair. Nadimal telah menyesal orang-orang yang apa itu?
Orang-orang yang penjahat itu, orang-orang yang melampaui batas. Wala tasa'ata mandamin, dan tidaklah itu adalah waktu penyesalan. Wal bagyu, itu syahidnya itu ya, wala tasa'ata mandamin. Di sini beramalan pada kata sa'ata. Wal bagyu marta'u mubtaghihi wakhimu. Wakhimu adalah naat untuk marta'u ya. Dan kejahatan itu, melampaui batas, melanggar hak, itu adalah hal sia-sia yang rugi bagi orang yang menginginkannya. Marta ini adalah maksudnya permainan ya, permainan. Wal bagyu marta'u mubtaghihi wakhimu, dan pelanggaran itu adalah permainan yang rugi bagi orang yang melakukannya. Oke, terus wa kalamul musannifi muhtamilun lil qawlaini wa jazama bithani fi tashili. Naam. Wa madhabul akhfash annaha la ta'malu syai'an wa annahu in wajadal atau wujida saja. Wujidal ismu. In wujidal ismu ba'daha mansuban fanasabahu nasibuhu isim fa'il. Fanasibuhu fi'lun mudmarun nggih. Wa taqdiru la ta'ara hina manasin wa in wujida marfu'an insyaallah fahuwa mubtada'un wal khabaru mahdhufun wa taqdiru la tahinu manasin kainun lahum wallahu a'lam. Jadi di sini ada 3 pendapat ya tentang lata. Ya. Pendapat yang pertama bahwa lata beramalan sebagaimana amalan laisa, pada kata khin saja ya, pada kata khin, tidak pada yang lain. Pendapat yang kedua, lata beramalan sebagaimana amalan laisa pada kata khin dan yang semakna dengan khin, waktu ya, apalagi itu ya, sebagai itu zaman ya. Pendapat yang ketiga, lata tidak beramalan, itu pendapat yang ketiga ya. Coba artikan Ustaz. Dan pendapat penulis memungkinkan 2 perkataan, 2 pendapat. Perkataan penulis mengandung 2 perkataan. Ini 2 perkataan tafsir dari perkataan Sibawayh tadi. Beramalan pada khin saja atau khin dan yang semakna dengannya. Terus dan memastikan yang kedua di dalam tashil. Ya, yakni Ibnu Malik memastikan pendapat yang kedua, yaitu beramalan pada khin dan juga isim zaman yang semakna dengan khin. Nah, terus. Dan madhab akhfas bahwasanya tidaklah beramalan sedikit pun. Kata lata. Dan bahwasanya kalau terdapat isim setelahnya yang mansub, maka nasabnya yang menasobkannya fiil yang tersembunyi. Takdirnya adalah tidaklah aku melihat waktu untuk berlari. Ya. Dan apabila terdapat yang marfu, isim yang marfu, maka dia adalah mubtada, sedangkan khobarnya tersembunyi. Dihapus. Dan takdirnya bahwasanya tidaklah waktu untuk berlari bagi semua. Ada bagi mereka. Ada bagi mereka. Ya, tidaklah waktu berlari itu ada untuk mereka. Wallahu a'lam. Itu lata ya. Secara zahir ya, beramalan. Nah, itu selesai pada bab yang ke-10, yaitu huruf yang beramalan sebagaimana amalan laisa. Ada 4, ma, la, in, dan lata ya. Berikutnya al-babul hadi asyara atau al-babul hadiya asyara. Bab yang ke-11, af'alul muqarabah, fi'il muqarabah. Insyaallah akan datang
tentang golongan af'alul muqarabah. Ini adalah penamaan sebagian untuk keseluruhan, tidak semua adalah fi'il-fi'il menunjukkan muqarabah. Berkata Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, kakana, kada, wa asa. Seperti kana adalah kata kada dan asa, ya. Kada ini untuk menunjukkan muqarabah, ya. Sedangkan asa menunjukkan harapan, atau sebaliknya isfaq, kekhawatiran, ya. Lakin nadar, akan tetapi jarang, ghairu mudhari'in lihadaini khobar, akan tetapi jarang selain fi'il mudhari' untuk dua ini khobar, ya. Jarang khobar untuk dua ini selain fi'il mudhari'. Jadi ini di sendirikan begitu, tidak termasuk yang bab sebelumnya, yakni bab ke-9 tentang kana dan saudari-saudarinya, karena punya kekhususan, yaitu kebanyakan khobarnya adalah fi'il mudhari', jarang khobarnya selain fi'il mudhari', ya. Karena khobarnya itu menunjukkan hal yang akan datang atau yang sekarang. Muqarabah ini belum terjadi, ya. Kada Zaidun ayakhruja, Zaid hampir keluar, belum terjadi, maka pakai fi'il mudhari', ya. Asa Zaidun ayarji'a, ya. Semoga Zaid kembali, ya. Belum terjadi, maka pakai fi'il mudhari'. Begitu juga yang sekarang, ya, ja'ala misalnya, dan seterusnya. Ada kada dan asa. Insya Allah nanti Ibnu Aqil akan merinci fi'il-fi'il apa saja yang masuk dalam bab ini, dan bagaimana juga nanti insya Allah keadaan khobarnya. Krok Mas Bayu. Hadza huwal qismu tsani min af'alin minal af'alin nasikhati lil ibtida'i wa huwa kada wa akhawatuha, wa dzakarul musannifu minha ahada asyara fi'lan wala khilafa fi annaha af'alun khobar anna, ya, annaha af'alun illa asa. Terus illa asa fana qala zahidu fana qala zahidu an fa'la bin annaha harfun, ya. Wa nusiba aidan ila ibni sarraji wasahihu annaha fi'lun bidalili tisali ta il fa'ili wa akhawatiha biha nahwu asaitu wa asaita wa asaituma wa asaitum wa asaitunna. Ini jenis yang kedua dari fi'il nasih, ya, yang merubah mubtada, merubah hukum mubtada, ya, yaitu kada dan saudara-saudaranya, ya, saudari-saudarinya. Penulis menyebutkan diantaranya ada 11 fi'il, ya, 11 fi'il, dan tidak ada perbedaan di dalam bahwasanya ia adalah fi'il, kecuali asa, yakni 11 ini semua sepakat bahwa itu adalah fi'il,
kecuali satu kata yang tidak disepakati, yaitu kata asa ya. Maka Az-Zahid menukil, maka Az-Zahid menukil dari Sa'lab bahwasanya ia huruf. Ya, yakni dinukil dari Sa'lab bahwasanya asa ini huruf bukan fiil. Terus dan dinisbatkan juga kepada Ibnu Sarot, yakni bahwasanya asa adalah huruf. Dan yang benar bahwasanya fiil ia adalah fiil. Dengan dalil bersambungnya tak fa'il. Dengan dalil bersambungnya tak fa'il dan saudari-saudarinya dengannya. Yakni dengan kata asa, tak fa'il bisa bersambung dengan asa ya. Bita fa'alta wa atats wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali ya. Sebagian perkataan Ibnu Malik dulu ya. Bita fa'alta wa atats wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Dengan ta fa'alta dan ta atats dan ya if'ali fi'il itu menjadi jelas. Jadi asa bisa bersambung dengan ta. Terus contoh asa itu wa asaita, wa asaituma, wa asaitum, wa asaitunna. Ya, tentu ini harus ada khobarnya ya. Asa itu aja enggak jadi kalimat. 6. Jadi sepakat 11 ini adalah fi'il kecuali satu, yaitu asa, dan yang sahih juga dia adalah fi'il karena bisa bersambung dengan tak fa'il. Terus wahadhil af'alu tusamma af'alul af'ala mas ya. Af'ala adalah maf'ul bih, tusamma fi'il majhul, naibul fa'ilnya dhamir mustatir ya. Tusamma af'alal muqarrabati walaysat tusamma af'alal muqarrabati walaysat kulluha lil muqarrabati bal hiya ala salasati aksa min ya. Ahaduha ma dalla alal muqarrabati wa hiya kada wa karoba wa ausyaka ya. Wathani ma dalla alal rojai wa hiya asa wa hara wakhlau laqo ikhlau laqo yeah. Terus wasalisu madalla alal insya'i wa hiya ja'ala wa tafiqa wa akhadha wa aliqa wa ansya'a. Terjemahkan Mas. Ini fiil-fiil yang disebutkan fiil-fiil ini ya. Fiil-fiil ini yang disebut fiil-fiil ini disebut muqarrabah. Ya, fiil-fiil ini dinamai fiil-fiil muqarrabah. Terus semuanya dan tidaklah semuanya untuk muqarrabah. Muqarrabah itu menunjukkan kedekatan atau hampir ya. Dekat itu dekat mau berbuat yakni hampir. Terus bahkan dia ada 3 jenis. 3 macam ya. 3 macam. Yang pertama apa yang menunjukkan kepada muqarrabah yaitu kada wa karoba dan ausyaka. Ya, itu menunjukkan hampir ya. Kata kada, karoba dan ausyaka. Itu menunjukkan muqarrabah. Terus yang kedua apa yang menunjukkan kepada kedatangan. Kepada roja, harapan Mas. Harapan. Ya, harapan. Yaitu asa, haro dan ikhlau lako. Apa artinya? Semoga ya, semoga. Terus dan yang ketiga apa yang menunjukkan
Kepada insya, permulaan. Permulaan. Ya, insya sini itu permulaan. Yaitu ja'ala wa taufiqa dan taufiqa dan akhadha dan alika dan ansya'a. Ya, ini semua bermakna mulai ya, mulai. Misalnya ja'ala Zaidun yaktubu misalnya. Zaid mulai menulis ya. Ya dia mulai menulis ya. Oke, gantian Mas Zaki. Fatasmiyatuha bi af'alil muqarabati min babi tasmiyatil kulli bi ismil ba'di. Ya, kalau di sini nggak ada bi-nya Mas ya. Fatasmiyatuha af'alal muqarabati. Antum ada bi ya. Fatasmiyat bi. Ya, terus. Wa kulluha tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Fatarfa'ul mubtada'a isman laha wa yakunu khabaruhu khobaron laha fi maudi'i nasbin. Ya, fi maudi'i nasbin. Wa hadza huwal muradu bi qoulihi kakana kada wa asa. Lakinnal khabara fi hadzal babi la yakunu illa mudhari'an nahwu kada zaitun yaqumu wa asa zaitun ayyakuma. Maka penamaannya dengan fiil muqarabah dari bab termasuk bab penamaan keseluruhan dengan nama sebagian. Paham ya Mas ya? Yang dinamai itu sebagian, tapi maksudnya keseluruhan ya, keseluruhan. Seperti misalnya orang ditanya, dia dari warung misalnya, kamu dari mana? Dari beli cabai misalnya. Padahal tokonya nggak cuma cabai ya, ada cabai, ada bawang misalnya dan lain sebagainya. Nah terus dan semuanya masuk pada mubtada dan khobar. Maka mereka lalu merofakkan mubtada sebagai isim baginya. Baginya ini bagi fiil itu tadi ya. Terus dan menjadikan khobar dan khobarnya menjadi khobar baginya pada posisi nasab. Ya, paham Mas ya? Seperti kana juga gitu. Kana masuk pada mubtada dan khobar. Mubtada jadi isim kana, khobarnya jadi khobar kana pada posisi nasab khobar kana. Nah, terus. Dan ini yang dimaksud dengan perkataannya kakana kada wa asa. Akan tetapi khobar dalam bab ini tidak menjadi, ya, tidak berupa kecuali fi'il mudhari. Contoh kada zaitun yakumu, Zaid hampir berdiri. Wa asa zaitun ayyakuma, dan semoga Zaid berdiri. Ya, semoga Zaid akan berdiri. Wa nadara maji'uhu isman ba'da asa wa kada ka qaulihi aksarta fil adli mulihan daiman la tuksiron ini asa itu so iman ya. Dan jarang nadaro jarang dan jarang tempat datangnya itu ya. Dan jarang apa namanya, bukan isim makan ya, tapi masdar mimi ya, sama-sama rumusnya kan, isim makan, isim zaman, masdar mimi ya. Ya, maji kan maksudnya, maji ya, masdar mimi ya. Dan jarang datangnya isim setelah
asa dan kada. Seperti perkataan seorang penyair, aksar tafil adli mulihan daima. Engkau banyak mencela ya. Engkau banyak di dalam celaan. Terus menerus senantiasa ya, sama mulihan daima. Mulihan ya. La tuksiron, janganlah engkau memperbanyak ya. Janganlah engkau banyak melakukan itu atau mencela. Ini asa itu so'ima, sesungguhnya aku bisa jadi atau mudah-mudahan aku ini puasa. Bisa jadi aku ini adalah orang yang sedang berpuasa. Ini takdirnya adalah syahidnya adalah kata so'ima ya. So'ima khobar untuk asa, dan dia bukan fi'il mudhari ya, tapi jarang, banyakan adalah fi'il mudhari. Nah, terus wa kaqaulihi, ada kanya belum? Ya, wa qaulihi fa'ubtu ila fahmin wa makitu aiba wa kam misliha farraqtuha wa hiya tasfiru. Sebagaimana perkataan penyair, fa'ubtu ila fahmi, maka aku kembali kepada Fahmi. Fahmi ini nama orang perempuan. Wa makitu aiban, dan hampir-hampir aku tidak kembali. Di sini syahidnya adalah kata aiban sebagai khobar untuk kada ya. Ini bukan fi'il mudhari aiba. Wa kam misliha faraqtuha, dan betapa banyak atau berapa banyak misalnya aku berpisah dengannya. Wahya tasfiru, dan ia bersedih. Takdirnya adalah syahidnya adalah kata aiba, khobar kada, bukan fi'il mudhari. Lanjut Mas. Wa hadza huwa muradul musannifi biqaulihi lakin nadara ila akhirih, walakin fi qaulihi ghairu mudhari'in ihamun fa innahu yadkhulu tahtahu al ismu wa dzarfu wal jaru wal majruru wal jumlatul ismiyatu wal jumlatul fi'liyatu bi ghairil mudhari'i walam yandur maji'u hadhihi kulluha maji'u hadhihi kulliha khobaron an asa wa kada balladhi nadara maji'ul khobari isman wa amma hadhihi falam yusma maji'uha khobaron an hadaini. Dan ini adalah maksud penulis atas dengan perkataannya lakin nadaro ila akhiri. Dan akan tetapi pada perkataan musonif ghairu mudhari'in ada iham. Mana iham ya? Ketidakjelasan ya. Ada ketidakjelasan atau maksudnya iham ini adalah akan menimbulkan kesalahpahaman ya. Terus maka sungguhnya dia masuk di bawahnya atau ke dalamnya isim, di bawahnya isim dan dzaraf dan jar dan majrur dan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dengan selain mudhari. Paham sampai sini Mas? Paham enggak maksudnya? Coba saya terjemahkan ya. Ibnu Aqil mengatakan bahwa mengomentari tentang perkataan Ibnu Malik ghairu mudhari, akan tetapi pada perkataan beliau selain mudhari ini ada bisa menimbulkan salah paham. Kenapa? Perhatian bawahnya. Karena fa'innahu ya, karena sesungguhnya masuk di bawahnya, yakni masuk ke dalam selain mudhari itu apa saja? Isim kan bukan mudhari, bukan fi'il lagi. Dzaraf, jar dan majrur, jumlah ismiyah, semuanya bukan mudhari, dan jumlah fi'liyah yang bukan
fi'il mudhari', jumlah fi'liyah dengan selain fi'il mudhari', misalnya fi'il madhi atau fi'il amr. Paham ya? Itu kalau disebut selain mudhari' ada banyak ya. Kalau selain mudhari' itu ada banyak. Padahal yang dimaksud cuma satu, yaitu isim saja ya, yaitu isim. Bukan dzaraf, bukan jar majrur, bukan jumlah ismiyah ya. Bukan juga misalnya fi'il madhi atau fi'il amr ya. Jadi pada perkataan beliau selain mudhari' ini ada bisa menimbulkan salah persepsi. Yang benar yang dimaksud selain mudhari' itu hanya isim saja ya. Sehingga Ibnu Aqil mengatakan walam yandur maji'u hadihi kulliha khobaron an asa wa kada ya. Dan tidaklah yang jarang adanya ini semua sebagai khobar dari asa dan kada. Bahkan yang jarang ya, yang jarang itu adalah adanya khobar berupa isim ya. Fa amma hadihi falam yusma maji'uha khobaron an hadaini. Adapun ini hal-hal ini maksudnya adalah dzaraf, jar majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah selain mudhari', maka ini tidak pernah didengar ada sebagai khobar untuk dua ini. Untuk dua ini yakni untuk kada dan asa, enggak ada. Yang ada cuma isim ya. Jadi maksudnya di sini selain mudhari' adalah isim saja. Oke, karena khobar juga bisa berupa jumlah ismiyah ya. Khobar bisa berupa jumlah ismiyah ya. Zaidun abuhu tajirun misalnya bisa. Nah, kita lanjutkan bait yang ke-165. Wa kaunuhu bidunian ba'da asa nazrun. Wa kada al-amru fihi uqisa. Dan keadaannya yakni fi'il mudhari' itu sebagai khobarnya tanpa an setelah asa itu jarang ya. Jadi khobar setelah asa fi'il mudhari' itu kebanyakannya pakai an ya kan, kebanyakannya pakai an. Karena ini agak jauh ya. Jadi kalau kita bandingkan antara kada dan asa, lebih dekat kada daripada asa ya. Asa itu kan harapan ya, lebih agak jauh daripada kada. Kada kan hampir. Maka yang asa itu kebanyakan khobarnya fi'il mudhari' didahului an ya. Nah, asa zaidun ayyakuma misalnya. Wa kada al-amru fihi uqisa. Dan kata kada perkara padanya itu dibalik, yakni kalau kada pakai an itu jarang, yang enggak pakai an lebih banyak ya. Wa ma kadu yaf'alun ya misalnya. Qra' Mas Aris. Iktiranu khabari asa bi an katsirun, yakni disertainya ya khobar asa dengan an banyak. Wa tajriduhu min an qalilun, dan terlepasnya dia dari an sedikit ya. Khobar asa jarang kalau enggak pakai an ya. Wa hadza madhabu Sibawaihi wa madhabu jumhuril basriyina annahu la yatajarradu khabaruha min an illa fi syi'ri. Nah, diartikan Mas. Dan ini adalah mazhab Sibawaihi dan mazhab jumhur. Dan ini adalah mazhab Sibawaihi. Dan ini adalah mazhab Sibawaihi. Ya, jadi mazhab Sibawaihi mengatakan bisa saja khobar asa tidak pakai an, tapi jarang ya. Berbeda dengan mazhab jumhur basriyin, malah enggak boleh tanpa an kecuali dalam syair. Nah, lanjut. Dan mazhab jumhur Basrah bahwasanya dia tidak boleh melepaskan khobarnya dari an kecuali dalam syair. Kecuali dalam syair ya. Walam yarid fil Qur'ani illa muqtarinan bi an. Qala Allah Ta'ala fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Wa qala azza wa jalla asa rabbukum ayyarhamakum.
Dan tidak terdapat di dalam Al-Qur'an kecuali beserta dengan an. Berfirman Allah Ta'ala, maka semoga Allah memberikan kemenangan, mendatangkan kemenangan. Dan berfirman Azza wa Jal, semoga Rabb kalian merahmati kalian. Wa min wurudihi biduni an qauluhu mubtada. Asal karbul ladzi amsayta fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Farajun qaribu. Semoga penderitaan yang artinya sudah atasnya dan di antara terdapatnya dia tanpa an adalah ucapannya, semoga penderitaan yang engkau lewati. Amsahita, engkau yang ada padanya. Yang ada padanya. Yang ada padanya. Akan ada setelahnya kelapangan yang dekat. Jalan keluar yang dekat. Ini takdirnya apa? Asal karbulati amsayta fi, khobarnya mana? Yakunu aja. Yakunu fi'il mudhari'. Nggih. Wa qauluhu asa farajun ya'ti bihillahu innahu lahu kulla yaumin fi khaliqatihi amrun. Dan ucapannya semoga kelapangan yang Allah datangkan. Farajun adalah isim asa, semoga semoga kelapangan Allah akan mendatangkannya, atau jalan keluar. Semoga jalan keluar Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya dia memiliki padanya. Dia memiliki setiap hari di dalam penciptaannya perintah. Atau perintah. Sesungguhnya dia memiliki perintah atau urusan pada setiap hari di dalam pada makhluknya. Artinya bisa jadi dengan berganti hari nanti akan datang jalan keluar. Di sini syahidnya adalah kata yakti tanpa an, terus wa amma kata fadzikrul musannifu anha aksu asa. Jadi tadi pertama untuk khobar asa kebanyakannya pakai an. Jarang yang tidak pakai an. Itu pendapat Sibawai. Tapi pendapat jumhur Basriyin mengatakan tidak boleh tanpa an kecuali dalam syair, dalam syair darurat. Nah, terus dan adapun kada, maka musannif menyebutkan bahwasanya dia kebalikan dari asa. Fayakunul katsiru fi khabariha an ayatajarrada min an wa yaqilu iktiranuhu biha. Maka dia secara kebanyakan di dalam khobarnya dia terlepas dari an dan sedikit penyertaannya dengannya. Besertanya dengannya. Wahada bi khilafi ma nassa alaihil andalusiyuna min anna iktirona khobariha bi an makhsusun bi syi'ri. Dan ini berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh orang-orang Andalusia, bahwasanya penyertaan khobarnya dengan an terkhusus di dalam syair. Ini beda pendapat lagi. Kalau di sini disebutkan kada sedikit sekali khobarnya pakai an. Kemudian pendapat lain bahkan tidak boleh dengan an, kecuali dalam syair. Terus famin tajridihi min an qauluhu ta'ala fadabahuha wa ma kadu yaf'aluna wa qala min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum. Dan diantara yang terlepas terbebasnya dari an adalah firman Allah Ta'ala, maka
mereka menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya. Dan firman Allah Ta'ala, setelah hampir-hampir berpaling hati-hati mereka segolongan dari mereka. Ya, setelah hampir-hampir berpaling hati-hati segolongan dari mereka. Terus wa min iktiranihi bi an qauluhu sallallahu alaihi wasallam man makitu an usalliyal asra hatta kadatis syamsu antagruba. Dan diantara penyertaannya dengan an adalah ucapannya sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir aku salat asar hingga matahari makitu an usalliyal asra, hingga matahari hampir tenggelam. Wa qauluhu kadatin nafsu antafida alaihi in godan haswa. Itu bukan godan ya, goda. Oh, goda ya. Goda haswa raitotin waburudi. Ya. Dan ucapannya hampir-hampir jiwa itu meluap atasnya ketika menjadi ketika dia menjadi isian dari kafan dan burut. Kadati nafsu antafido alaihi idgoda haswa raitotin wa burudin. Di sini hampir-hampir jiwa itu antafido alaihi. Mana antafido alaihi? Luruh padanya. Allah alam. Intinya jiwa itu ini menunjukkan kesedihan ya, untuk kesedihan kepadanya ketika dia berada atau dibungkus dengan kain kafan itu. Allah Ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.